karena tidak memakai bantuan jin ataupun hodam, ya. Tuh. Antum tahu Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, radhiyallahu taala anhu, dia kebal enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak bentuk kesyirikan yang masih tersebar di tengah masyarakat umumnya adalah penggunaan jimat. Bagi mereka sahabat ya, jimat ini diyakini sebagai pelindung selain Allah Azza wa Jalla dari berbagai malapetaka tentunya. Contohnya yaitu pelindung sakit, dari celaka, atau diyakini dapat mendatangkan manfaat tertentu seperti membawa keberuntungan, anti kebal, pelet pemikat, kemudahan rezeki, kepercayaan untuk menaikkan jabatan, dan lain sebagainya. Dan di antara bentuk jimat ini sahabatnya banyak sekali itu bentuknya. Ada yang berupa cincin, gelang, kalung, bahan-bahan logam yang berbentuk tali yang diikatkan pada salah satu anggota tubuh tentunya. Penyakit berbahaya ini sahabatnya tidak hanya melanda masyarakat awam, tetapi juga tidak sedikit kalangan terpelajar atau cendekiawan yang ikut terbawa arus fenomena yang menyedihkan sekaligus menyesatkan ini. Lebih ironisnya lagi sahabatnya, ketika seorang telah menjadi hamba jimat dan diperbudak oleh kesyirikan perangkap setan, ternyata dia tidak segan-segan mengajarkan, bahkan mengajak orang lain melakukan hal yang sama, dan demikian seterusnya. Sebagai seorang mukmin tentunya kita layak mengetahui hal ini, agar dapat mencegah diri sendiri dan orang lain tentunya yang terjerumus di dalamnya. Bahkan yang lebih penting lagi, menyelamatkan mereka yang telah terjerumus masuk ke dalam lumpur kebinasaan. Seperti yang akan saya tampilkan dalam video kali ini sahabatnya, di mana seorang wanita cantik yang berjualan kalung keberuntungan katanya dan berbonus anti kebal. Tentunya ini tidak lain adalah jimat sahabatnya. Coba kita simak saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bagus banget teman-teman ya, pen dan SJS ya, gelang kayu tali arus ya. Tuh, bagus banget insya Allah. Selain bentuknya yang bagus, khasiatnya juga bagus banget untuk kesehatan ya. Ini bonusnya tahan sajam, biar bisa dibuktikan bahwasanya emang bagus ketika kita pakai untuk kesehatan ya. Bonus sarana jaga diri teman-teman ya. Insya Allah luar biasa. Tanpa baca-bacaan khusus ya, tanpa amalan dan tidak perlu puasa. Juga boleh dipakai kemanapun karena tidak memakai bantuan jin ataupun hodam ya. Tuh. Insya Allah aman ya. Luar biasa teman-teman semuanya, silakan dimaharkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kata jimat ini sahabat ya, jimat ini diambil dari kata tamaim atau bentuk jamak dari tamimah, yaitu sesuatu jimat yang dikalungkan leher atau bagian dari tubuh seseorang yang bertujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran, atau benang, atau kulit, atau kerikil dan semacamnya tentunya. Dan orang-orang Arab dahulu biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna dan semacamnya. Nah, jimat ini sahabat ya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang tidak bersumber dari Al-Quran. Inilah yang dilarang oleh syariat Islam. Jika ia percaya bahwa jimat itu adalah subjek atau faktor yang berpengaruh, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkat syirik besar. Akan tetapi, jika ia percaya bahwa jimat hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia hanya dinyatakan telah melakukan syirik kecil. Sebagaimana yang tercantum di hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari sahabatnya, dari sahabat Abu Bashir Al-Ansyari bahwa beliau pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW mengutus seseorang, kemudian beliau bersabda, jangan sisakan satu kalung pun yang digantung di leher unta, melainkan kalungnya harus dipotong. Dan di dalam riwayat lain sahabatnya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 3883. Jadi ini jelas sahabat ya, dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu melarang menggantung sesuatu apapun di dalam tubuh kita tentunya. Apalagi itu bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat berdasarkan hadis tadi sahabat ya.
Dan tentunya sahabatnya yang lebih menguatkan lagi dalam ilmu kebal ini, jika memang benar ilmu kebal ini memang ajaran dari Islam, tentunya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu yang pertama kali mengamalkan jimat anti kebal ini sahabat ya, karena mereka banyak sekali mengalami peperangan-peperangan. Tentunya itu sangat dibutuhkan untuk perlindungan melawan musuh tentunya. Namun nyatanya sahabat ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah memakai ilmu anti kebal. Bahkan di dalam sebuah riwayat sahabat ya, gigi Rasulullah SAW itu sampai patah dan mengeluarkan darah. Tentunya dengan ini sahabatnya Rasulullah SAW itu tidak menggunakan ilmu kebal. Jika memang ilmu kebal ini layak dipakai seorang muslim, tentunya Rasulullah lah yang pantas untuk pertama kali melakukan ilmu kebal ini. Jemaah, antum kalau melihat ada orang kebal di zaman sekarang, ditunjukkan kekebalannya. Antum tahu Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kebal nggak? Kalau berperang pakai baju besi, oh penakut berarti. Bukan jemaah. Anak kebal nih. Ya Allah, mana pedangnya? Siapa bawa pedang? Khalid lah. Khalid mengatakan ketika dia hendak mati, tidak ada satu tempat pun, satu jengkal pun di tubuhku illa di situ ada bekasnya darbatu saif, tebasan pedang, au ta'natun birum, atau tusukan dengan tombak, atau anak panah. Tubuhnya Khalid itu penuh dengan bekas luka. Jadi sahabat Nabi nggak kebal. Nabi kebal sallallahu ala nabiyina wasallam. Kalau Allah mau kasih kebal Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW perang Uhud itu patah giginya, darah mengucur dari pipi Nabi SAW. Teman-teman sekalian, kalau ilmu kebal, mandi dengan bunga, menggunakan tenaga jin, semuanya itu ada, maka Allah akan mengajarkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat akan gunakan itu ilmu tenaga dalam di perang Badar, di perang Uhud. Terpental semua musuh. Tapi di perang Uhud Nabi SAW kena pedang pundak sebelah kanannya, yang beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, saya rasakan sakitnya sebulan. Kening beliau sempat berdarah karena topi besinya sempat dihantam pedang, dan pedang itu melengket di topi kepala beliau, ya, topi besinya, sampai membuat keningnya berdarah. Gigi beliau sempat pecah. Bagaimana ada orang yang mengaku itu bisa bagian daripada Islam? Subhanallah. Rata-rata orang-orang yang belajar tenaga dalam begitu diruqyah kesurupan semuanya, muntah-muntah semua. Saya sudah pernah undang di sini Ustaz Sahal untuk bisa menunjukkan kepada jemaah bagaimana ruqyah dan bagaimana mempraktekannya. Dan itu sangat luar biasa gitu. Kita punya patokan sekali lagi Nabi SAW dan para sahabat. Kita sedang membahas wali-wali Allah yang benar, yang memang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti wahyu. Pelajaran yang dapat diambil dari jimat ini sahabat ya, salah satunya kewajiban kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan, dan keharaman berbuat syirik dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun. Islam telah menutup semua celah yang akan menghantarkan kaum muslimin pada kesyirikan. Kita sebagai seorang muslim wajib mengingkari kemungkaran, syirik dan dosa besar lainnya, namun sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Dan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa jimat tamimah adalah syirik, dan beliau SAW telah berwasiat untuk memeranginya dan memberantasnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bergantung pada sesuatu selain Allah, maka dia akan dipasrahkan kepadanya, yakni dibiarkan dirinya bergantung pada sesuatu dan Allah Azza wa Jalla akan mengabaikannya. Sebagai penutup sahabat ya, saya himbau kepada sahabat semua, memohonlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Islam mengajarkan setiap hamba untuk senantiasa bertauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap amal, perbuatan, mendekatkan diri kepadanya serta berlindung dan memohon penjagaan hanya darinya. Karena tidak kurang dari 17 kali dalam setiap salat seorang muslim membaca, namun tidak jarang di antara mereka yang belum memahami untuk kemudian mengamalkan kandungan maknanya. Dan bacaan itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan.
Mohon maaf sahabatnya jika ada kata-kata yang salah, mungkin itu kesalahan saya pribadi, dan kepada Allah Azza wa Jalla saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.